Sebenarnya kalau melihat performance index saham teknologi kelihatannya memang agak kurang reflecting the whole the technology industry di Indonesia ya, karena kalau melihat market cap yang ada di indeks tersebut, memang indeks tersebut dikuasai oleh DCEI. Sebenarnya kalau kita perhatikan sendiri, memang secara bisnis memang DCEI ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Cuman kalau melihat likuiditas dari saham tersebut kan memang tidak banyak ya. Kalau kita lihat daily trading value-nya juga cuman mungkin less than 1 billion. Jadi kenaikan harganya memang karena bobotnya cukup besar, sehingga ini ngedrag performance dari saham teknologi itu sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya dari sektor tersebut sudah melakukan free float adjusted yang seperti akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, saya rasa indeks dari teknologi tersebut lebih akan normalisasi ya dibandingin dengan harga yang sekarang. Itu kalau untuk melihat sektor mungkin perusahaan lain secara yang tergabung dalam sektor teknologi, memang saat ini bisa dibilang saham-saham tersebut belum merefleksikan ekonomi digital di Indonesia ya. Jadi Mhm. mungkin kita harus menunggu IPO dari GoTo, kemudian nanti Bukalapak, atau kemudian atau mungkin startup-startup lain di luar e-commerce seperti EduTech, kemudian payment system yang bisa menjadi acuan di indeks tersebut gitu. Jadi untuk saat ini memang belum merefleksikan uh, perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia. Kalau dari sisi emitennya, emiten yang ada di dalamnya nih Anda lihat seperti apa sih secara valuasi? Karena kan kita sudah tidak bisa, kalau kita bicara teknologi, agak susah untuk melihat pendekatan fundamental, misalnya seperti PER begitu ya, atau price to book value, pasti harus ada perhitungan tersendiri begitu ya. Nah sementara sekarang kenaikannya sudah ratusan persen, bahkan mungkin nanti seiring sejalan dengan rencana listingnya GoTo atau beberapa emiten-emiten lain yang berbasis teknologi akan terdrive lebih tinggi lagi. Ini seperti apa nih Mas Andre? Kalau saya rasa memang secara valuasi mungkin untuk beberapa saham, ya memang sudah ada yang cukup tinggi ya, mungkin price to book value-nya juga sudah mulai sangat tinggi. Tapi balik lagi, karena kan yang tadi saya bilang, bahwa sebenarnya di sektor teknologi ini belum merefleksikan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi kalau nanti pun banyak startup yang listing itu, kalau valuasi mahal, saya rasa mungkin ketika listing akan wajar ya, karena balik lagi pergerakan harga saham itu kan balik lagi tergantung valuasi, kemudian juga dari demand di masyarakat sendiri ya. Jadi walaupun nanti sahamnya misalnya valuasi mahal, tapi ternyata masyarakat ingin membeli lebih mahal lagi. Jadi saya rasa masih ada kesempatan naik juga gitu untuk harga sahamnya. Dan mungkin memang yang untuk melepas di IPO itu kan kebetulan mungkin investor yang sudah berinvestasi sejak mungkin dari seed investor atau dari seed series A ya. Jadi yang sebenarnya melakukan heavy lifting atau yang percaya terhadap company ini di saat masyarakat juga belum percaya gitu. Jadi wajar mereka ingin exit di harga yang tinggi. Namun ketika nanti ini IPO di masyarakat Mhm. masih lihat potensi misalnya dari e-commerce, kemudian atau fintech, saya rasa untuk sementara nanti akan valuasi masih tetap akan terdrive tinggi ya. Nanti ketika sudah IPO-nya mungkin berjalan seminggu, 2 minggu, ketika company sudah mulai mengeluarkan rilis tentang target proyeksi kinerja emiten selama 2 tahun 3 tahun ke depan, saya rasa nanti marketnya baru akan normalisasi ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.